Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita kembali belajar PAI. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan bisa kita amalkan apa yang telah kita pelajari nantinya. Baiklah anda semuanya, pada minggu yang lalu kita telah belajar yaitu pengertian dari hadas dan najis. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar itu ayo berwudu. Ayo berwudu. Pada minggu yang lalu kita telah mengenal arti bersih dan sehat. Ya, apa saja pembagian dari hadas kecil dan hadas besar itu, pengertiannya apa? Contohnya apa? Hadas kecil apa contohnya? Yaitu buang air seni, tinja, dan buang angin. Itu merupakan contoh dari hadas kecil. Begitu juga dengan hadas besar. Contohnya itu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Ya, cara menghilangkan hadas besar itu dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Kalau menghilangkan hadas kecil yaitu dengan dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudu. Selanjutnya, sebelum kita solat harus bersih dari kotoran. Harus bersih dari kotoran. Tempat, badan, pakaian harus bersih. Sebab Allah hanya akan menerima solat seseorang jika badan, pakaian, tempatnya bersih dan suci. Kalau tidak suci atau kena najis, solatnya tidak akan diterima. Jadinya pada pertemuan dahulu kita juga belajar cara membersihkan anggota badan. Seperti yang terlihat pada gambar ini, yaitu ada anggota badan kita, yaitu ada gigi, ada telinga, ada leher, ada rambut, ada tangan, ada jari kaki, ada kita lihat ada kuku, terus kita lihat mata, wajah kita. Terus bagaimana kita membersihkan anggota tersebut? Kita lihat gigi. Kita lihat. Ini gigi ini jika tidak dibersihkan akan menjadi penyakit. Gigi akan mudah rusak atau berlubang. Maka cara membersihkannya yaitu dengan menggosok gigi secara teratur. Selanjutnya itu telinga ini harus bersih. Kalau tidak dibersihkan akan melekat kotoran di sini. Dan kuman juga akan mudah serang di sini, di telinga ini. Ya, juga akan bernanah ya kalau sudah terkena penyakit. Selanjutnya ini ada leher, juga ada kuman kalau tidak dibersihkan ya. Pada saat kita mandi, leher ini harus dibersihkan, langsung digosok. Selanjutnya ini rambut. Rambut ini harus bersih, harus kita kasih sampo. Kalau panjang harus dipangkas agar terlihat rapi dan indah bila dipandang. Selanjutnya ini tangan jari ya. Ini jari.
Kita lihat dari ini ada kuku harus bersih, kita gosok. Selanjutnya ini terlihat kaki. Kaki ini harus bersih. Harus bersih. Terus kita lihat ada kuku. Kuku bila panjang harus bersih. Kalau tidak dibersihkan, kalau tidak dipotong, maka akan menjadi sarang atau kuman. Kalau sudah bersih seperti ini, kalau sudah pendek seperti ini, akan terlihat bersih, ya, rapi. Itu cara membersihkan anggota tubuh kita. Terus cara membersihkan najis. Najis tersebut harus dibersihkan. Apa contohnya najis tersebut? Darah, seni, ya, harus kita bersihkan dengan air mutlak. Begitu juga dengan cebok. Membersihkan kotoran seperti tinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Kita harus cebok, ya. Setelah kita buang air, maka kita harus cebok membersihkan kubur dan dubur kita. Ya, cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda yang kasar lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubur atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Ya, ketika kita hendak solat, maka kita harus cebok terlebih dahulu atau bersuci, membersihkan kubur atau dubur kita hingga bersih. Begitu juga ketika kita masuk toilet harus berdoa. Apa baca doanya? Ini bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Pada materi selanjutnya yaitu aku senang berwudu. Dulu ketika kita kelas 2, kita juga pernah belajar yaitu tentang berwudu. Wudu adalah ibadah yang sangat penting. Kalau melakukan wudu kita tidak benar, maka solatnya tidak sah. Mari kita belajar berwudu ini. Tata cara bersuci, salah satunya ialah berwudu. Wudu merupakan salah satu hal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan solat. Seseorang yang mengerjakan solat tanpa berwudu dianggap tidak sah. Ketika kita solat harus berwudu terlebih dahulu. Wudu adalah upaya bersuci dari hadas kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat seseorang yang masih menanggung hadas kecil sebelum wudu terlebih dahulu. Jadi kita harus berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Apa contohnya hadas kecil? Itu kencing, buang angin. Maka cara mensucikannya yaitu dengan berwudu. Berwudu dilakukan dengan urut, yaitu membasuh muka, tangan, sebagian kepala, dan membasuh kaki dengan niat untuk menyucikan diri dari hadas kecil sesuai ketentuan syarak, serta dilakukan dengan tertib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Inilah dalil tentang wudu, tentang tata cara berwudu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu dengan kedua mata kaki. Itulah dalil tentang wudu, urutan wudu tersebut.
Nah, itu surat Al-Maidah ayat 6. Nah, sekarang kita mempelajari itu rukun wudu. Apa saja yang termasuk rukun wudu tersebut? Yang pertama, kita harus berniat. Apa bunyi niatnya? Yaitu nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Itu bunyi niat sebelum kita berwudu. Rukun wudu yang kedua yaitu membasuh muka. Kita harus membasuh muka kita hingga merata, mulai dari tebit rambut sampai ke dagu kita harus sempurna. Selanjutnya yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi mulai dari jari-jari kita sampai ke siku. Yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Ya, kita mengusapnya hanya cukup sebagian saja. Yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki hingga bersih. Dan yang terakhir itu tertib. Apa artinya tertib? Yaitu berurutan mulai anggota wudu yang pertama hingga anggota wudu yang terakhir. Nah, selanjutnya sunnah wudu. Apa saja yang termasuk sunnah wudu? Yang pertama yaitu membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan dan menyela-nyela jari. Seperti ini ya, membersihkannya. Itu termasuk sunnah wudu. Yang kedua yaitu berkumur-kumur dengan air. Kita masukkan air ke dalam mulut kita hingga 3 kali. Kita masukkan lalu kita buang lagi ya, supaya mulut kita menjadi bersih. Yang ketiga yaitu menghirup air dari hidung yang namanya istisya dan menyemprotkannya kembali atau disebut dengan intisya ya. Kita masukkan air ke dalam hidung kita supaya kotoran yang melekat atau yang berada di hidung itu keluar, dan kita buang lagi. Yang keempat yaitu mendahulukan tubuh bagian kanan. Bagian kanan contohnya tangan kanan, ya, telinga bagian kanan, kaki bagian kanan, sebanyak 3 kali. Yang kelima itu mengusap kedua daun telinga. Jadi itu ini namanya daun telinga. Termasuk sunnah wudu ya, bukan termasuk rukun wudu. Kita mengusap seperti ini. Yang keenam itu mengulangi setiap perbuatan ya sebanyak 3 kali ya. Mengulangi setiap perbuatan wudu sebanyak 3 kali. Itu termasuk sunnah wudu. Yang ketujuh itu tidak berbincang-bincang selama berwudu. Ya, jadi selama kita berwudu, kita tidak boleh berbicara dengan teman kita. Kita harus diam, karena itu termasuk sunnah wudu. Ya. Yang ke-8 itu melebihkan daerah yang dibasuh pada anggota wudu. Ya, melebihkan apa maksudnya? Yaitu kita jika ada bagian yang kotor harus kita banyak untuk membasuhnya atau mencucinya. Yang ke-9 yaitu berdoa sebelum berwudu maupun sesudahnya. Itu juga termasuk sunnah wudu. Jadi kita sebelum kita berwudu kita juga berdoa. Sesudah kita berwudu kita berdoa. Nah, yang ketiga yaitu tata cara berwudu. Yang pertama itu membaca basmalah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga berkumur-kumur sebanyak 3 kali agar kotoran yang terdapat di rongga mulut itu keluar. Yang keempat itu menghirup air dari lubang hidung atau intisar, kemudian menyemprotkannya atau disebut dengan intisar. Yang kelima itu membasuh muka dengan air disertai niat wudu dalam hati. Sebelum kita berwudu kita harus berniat terlebih dahulu. Yang keenam itu membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketujuh mengusap sebagian kepala seperti ini. Seperti ini ya.
Yang ke-8 mengusap kedua daun telinga, itu termasuk sunnah wudu. Yang ke-9 membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, kita basuhnya dengan menyiram kaki kita, ada membasuhnya. Yang ke-10 tertib, seperti gambar berikut ini. Perhatikan gambar ini. Yang pertama dianjurkan membasuh dua tangan, ya. Nah, kita basuhnya agar jari kita itu bersih. Selanjutnya dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna, ya. Kita masukkan air ke dalam rongga mulut kita, lalu kita buang agar kotoran yang terdapat di mulut itu bersih, keluar semuanya. Misalnya kita masukkan air ke dalam rongga hidung kita dengan cara dihirupnya, lalu kita keluarkan lagi agar kotoran yang terdapat di hidung itu bersih. Selanjutnya diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Batas muka atau wajah adalah ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening sebelah atas. Batas sebelah kiri kanan itu pangkal telinga ini. Ini harus kita bersihkan dengan sempurna. Selanjutnya kita wajib membasuh dua tangan dari ujung jari tangan hingga siku. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. Selanjutnya itu diwajibkan menyapu atau mengusap kepala, sebagian atau seluruhnya. Kita gosokkan air seperti ini, ya. Selanjutnya dianjurkan mengusap dua daun telinga bagian luar dan dalam seperti ini, ya. Kita usap agar kotoran itu bisa keluar, ya. Selanjutnya diwajibkan membasuh dua kaki dari ujung atau telapak kaki hingga mata kaki. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. Itu tata cara wudu mulai dari niat sampai sekaki. Inilah niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil adghari fardalillahi ta'ala. Kita ulang. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil adghari fardalillahi ta'ala. Artinya saya nak berwudu untuk menghilangkan hadas kecil wajib kerana Allah Ta'ala. Inilah tata cara wudu. Setelah kita berwudu, kita membaca doa. Apa doanya? Inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku orang-orang yang menyucikan diri, dan jadikanlah aku hambamu yang soleh. Setelah kita berwudu, kita baca doa ini. Materi kita selanjutnya itu mandi wajib. Mandi wajib adalah untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar tidak cukup dengan berwudu. Cara mencegahnya di hadas besar adalah dengan mandi besar atau mandi wajib. Mandi wajib tersebut disebut dengan mandi janabah. Ini ada ketentuannya. Yang pertama ada rukunnya. Yang pertama niat. Kita berniat. Apa niatnya? Itu nawaitul wudu'a. Ini wudu'. Nawaitul ghusla irasil akbari lillahi ta'ala. Itu niat mandi wajib. Kita ulang. Nawaitul ghusla irasil hadasil akbari fadalillahi ta'ala. Yang kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Yang ketiga, membersihkan kotoran yang melekat atau
mengganggu sampai air ke badan. Selanjutnya sunnah mandi wajib. Apa saja sunnahnya? Sunnah adalah ketika kita melakukannya akan mendapatkan pahala. Ketika kita meninggalkannya tidak mendapatkan pahala atau tidak berdosa. Yang pertama, membaca basmalah di luar kamar mandi. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Yang ketiga, mendahulukan anggota badan yang kanan. Yang keempat, menggosok badan dengan tangan. Sebenarnya tata cara mandi wajib. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mencuci kedua tangan. Yang ketiga, membersihkan kotoran atau najis yang masih melekat. Yang keempat, yaitu berwudu seperti wudu untuk menunaikan sholat. Ya. Yang kelima, yaitu membasuh kepala dengan air 3 kali. Yang keenam, menyiram tubuh bagian kanan 3 kali. Kemudian kiri 3 kali. Yang ketujuh, menyiram seluruh tubuh dari ujung kepala hingga kaki secara merata. Yang ke-8, bergeser dari tempat semula. Yang ke-9, diakhiri dengan membasuh kaki seperti pada akhir wudu. Nah, itu termasuk rukun mandi. Mandi wajib. Nah, sekarang kita masuk tayamum. Tayamum ya. Ayo belajar tayamum. Perhatikan gambar ya. Ini gambar orang yang sedang bertayamum. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib. Tayamum diperbolehkan apabila yang pertama tidak ada air, sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya. Ya, sedang waktu solat sudah masuk. Yang kedua, sedang sakit. Apabila terkena air, bagian anggota wudunya akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter. Maka dalam keadaan begini kita diperbolehkan bertayamum. Yang ketiga, dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air. Nah, itu. Terus dengan apa kita bertayamum? Kita bertayamum dengan debu yang suci dan bersih. Ya, kita bertayamum dengan debu yang suci dan bersih, bebas dari najis. Terus bagaimana cara melakukan tayamum tersebut? Pertama, kita berniat tayamum untuk melakukan salat fardu. Di tayamum ini hanya untuk salat fardu saja. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan 2 tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Setelah kita ambil ya debu, maka kita usapkan ke wajah, kita tepukkan. Yang ketiga, mengusap 2 tangan sampai siku dengan debu yang bersih seperti yang terlihat pada gambar ini. Tuh, dia mengambil debu yang terus dia tepukkan, terus dia usapkan ke mukanya, ke wajahnya. Selanjutnya dia ambil lagi, terus dia tepukkan, terus dia usapkan ke tangannya. Dia anggota wudu yang diperbolehkan adalah wajah dan tangan. Tayamum dilakukan untuk bersuci dari hadas dan najis. Tayamum hanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak menemukan air untuk bersuci dan tidak boleh menyentuh air karena sakit serta musafir. Allah berfirman, ya ini Allah surat An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahdun minkum minal ghaiti aw lamastumul nisa
falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafuran ghafura. Artinya, jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itu dalil tayamum surat An-Nisa ayat 43. Apa kesimpulan pelajaran kita? Itu kebersihan atau bersuci adalah pokok agama Islam, pokok ajaran agama Islam. Yang kedua, orang Islam harus selalu suci atau bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Hadas ada dua, itu hadas kecil dan hadas besar. Yang tanya itu hadas kecil dapat dihilangkan dengan berwudu. Hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib atau mandi junub atau janabah. Membasuh anggota wudu harus sempurna sesuai batasnya. Tayamum berguna sebagai pengganti dari wudu atau mandi besar karena tidak ada air atau sakit yang dilarang menggunakan air. Ke-10, melakukan wudu adalah cara bersuci agar selalu bersih dan sehat. Setelah kita belajar tentang tata cara bersuci, Anda harus bisa untuk mempraktikkannya dengan benar, dengan tertib, dan bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa itu bersuci? Apa arti bersih? Apakah ada perbedaan kotor dan najis? Sebutkan contoh najis yang kamu ketahui. Sebutkanlah hal-hal yang harus bersih ketika solat. Semua yang dipakai harus bersih. Sebutkan contohnya. Apa yang dimaksud dengan hadas besar dan hadas kecil? Berikan contohnya. Apa yang dimaksud dengan istinja? Apa yang dimaksud dengan tayamum? Apa alasan boleh menjalankan tayamum? Jelaskan. Inilah Anda jawab pertanyaan ini. Dan Anda harus mempraktikkan tata cara membersihkan ketika kita terkena najisnya. Kita bisa berwudu dengan tertib. Anda harus bisa mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil. Itu berwudu dengan benar. Itu keterampilan yang harus Anda kerjakan. Baiklah, hanya itu pelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.